Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hamzah SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mojokerto. Di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata kami dalam diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kami Anita Sari Kabupaten Mojokerto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunyati wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gunung Sari, Bapak dari SPD, Bapak Ibu Guru SDN Gunung Sari yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Gunung Sari. Acara yang kedua yaitu acara inti pemaparan diseminasi disiplin positif oleh calon guru penggerak yang dilaksanakan sesi pertama oleh Pak Hamzah dan sesi kedua dilaksanakan oleh Bu Wiwi, dan yang terakhir yaitu penutup doa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Gunung Sari. Kepada Bapak dari SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma'badu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pengasuh SDN Gunung Sari, wabil khusus yang kami hormati Bapak Hamzah serta Bu Wiwi Windarti, dalam hal ini adalah sebagai calon guru penggerak SD Gunung Sari. Mudah-mudahan acara presentasi pemaparan yang akan dilaksanakan oleh beliau berdua nanti dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian, terutama pada Bapak Ibu Guru, agar dapat mengambil intisari atau mengambil manfaat yang disampaikan oleh beliau berdua, sehingga nanti dapat mengikuti perkembangan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Salawat salam
tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan tatanan kehidupan kepada kita sekalian, yaitu berupa agama Islam. Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah diutarakan atau disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa kali ini nanti ada pemaparan atau presentasi dari calon guru penggerak. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Amsah, yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bu Windarti. Pak Amsah di sini dalam presentasi pemaparannya akan mengambil judul yaitu aksi nyata diskriminasi budaya positif. Nah, tentu saja kalau melihat judulnya budaya positif itu tentu saja budaya yang baik, budaya yang nanti akan diterangkan oleh Pak Amsah nanti mungkin bisa kita ambil, bisa kita laksanakan karena budaya positif. Contohnya kedisiplinan. Kalau Bapak Ibu guru sih saya nggak ragu lagi, tapi untuk mendisiplinkan anak-anak itu perlu kita tingkatkan. Banyak sekali anak-anak di sekolah itu yang pada sepatunya dilepas karena alasan sepak bola. Nah, karena itu dengan adanya pemaparan dari Pak Amsah nanti kita dengarkan bersama-sama. Nanti juga dari Bu Iwi belum tahu judulnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil makna yang terkandung di dalam pemaparan nanti. Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti dengan sesama, dengan cermat, kita ambil positifnya, karena itu adalah judulnya adalah budaya positif. Tentu saja kita ambil yang positif, yang negatif kita tinggalkan. Bapak Ibu, kiranya itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dan pengantar. Nanti selanjutnya akan disampaikan secara detail oleh Pak Amsah di dalam memaparkan aksi nyatanya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti dengan baik dan dapat mengambil hikmah dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah Syarif Ansari. Acara selanjutnya yaitu pemaparan dari calon guru penggerak Bapak Amsah SPD. Kepada beliau dipersilakan. Nah, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya oleh Bu Suti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Syarif Ansari, Bapak Dadi SPD, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan untuk kami berdua sama Bu Wiwi untuk kegiatan tugas kami dalam melaksanakan calon guru penggerak. Program guru penggerak ini yaitu modul 1.4 diseminasi budaya positif di SDN Gunung Sari. Dan kedua, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru SDN Gunung Sari yang sekiranya hadir pada acara kami, yaitu acara pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala acara ini bisa berjalan lancar dan berkat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang kedua, sholat serta salam mari kita curahkan pada tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, langsung saja pada program kami yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Gunung Sari. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat siang. Ya, terima kasih. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Di sini
tadi pagi sampai siang ini Bapak Ibu sudah ada pelajaran di kelas dan sudah memberikan anak-anak dengan baik, dan pada siang hari ini masih tetap konsentrasi ya. Sebelum itu kita tingkatkan konsentrasi dulu, kita membuat yel-yel pada acara pada siang hari ini. Mari kita ikuti yel-yel dulu ya, biar tambah semangat ya Bapak Ibu. Ya alhamdulillah. Kita mulai. Mari kita ikuti guru penggerak. Oke. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Asik. Kita menjadi guru yang kreatif. Yes. Berpihak pada murid dan merdeka belajar. Mantap. Guru bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Itu yang memberi semangat kita pada siang hari ini. Bapak Ibu guru, ini saya ada breaking dulu sebelum kita pada materi yang inti. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan dan apa itu temanya dan kata intinya, yaitu tirukan apa yang saya katakan. Oke, Bapak Ibu, kata intinya tirukan yang apa saya katakan. Contohnya botol, bola. Bisa? Ayo coba. Botol, bola. Ya, itu kata tirukan yang apa saya katakan. Sudah mulai. Botol, bola. Coba. Berapa bola? Botol, bola. Kurang konsentrasi. Botol, bola. Berapa bola? 3. Kurang konsentrasi. Naik lagi ya, terakhir. Botol, bola. Berapa botolnya? Berapa botolnya? Ya, betul. Ini yang sudah konsentrasi dari tadi ya. Terima kasih Bu Suti, bisa masih konsentrasi. Yang lain tetap semangat, masih dalam keadaan yang bersemangat. Itu ya. Karena apa? Tirukan yang saya katakan. Berapa bola? Berarti berapa bola? Bukan banyaknya bola ya. Iya, terima kasih. Kemudian kita lanjut tentang budaya positif yang ada di SD Sari. Sudah saya paparkan tentang interaksi Bapak Ibu guru dengan Bapak Kepala Sekolah, itu contoh. Kemudian kita kegiatan berjamaah sholat, kemudian itu ada kolbu Islamik yang ada di musola, kemudian anak-anak kegiatan di kelas, dan kegiatan masuk kelas kita bersalaman, itu kegiatan budaya. Kemudian budaya positif, kita membawa sepeda setiap bulan sekali untuk mengurangi energi mengurangi energi dan memanfaatkan energi. Kemudian yang ada itu ya salaman sebelum masuk sekolah, itu dengan Bapak Ibu guru. Itu budaya positif yang ada di Indonesia. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan nasional, apa itu? Tujuan nasional atau tujuan kita menjadi seorang guru ada di Undang-Undang Dasar Tahun 5. Apa Pak Kari? Tujuan kita sebagai guru untuk mewujudkan dan meningkatkan mencerdaskan kehidupan bangsa dan kepada anak-anak didik kita. Terima kasih.
Ya betul Pak Nari, itu mencerdaskan kehidupan anak bangsa ya. Mencerdaskan itu bukan hanya kita memberikan ilmu ya Bapak Ibu, kita mencerdaskan itu ada berikan ilmu dan ada yang berupa karakter atau akhlak pada anak didik kita. Itu kemudian konsep inti kita mewujudkan budaya positif itu ada konsepnya. Ada 6 konsep yang Bapak Ibu perlu dipelajari yaitu pada modul ini. Karena apa? Saya juga guru penggerak masih tahu ini yang ada di konsep untuk mewujudkan budaya positif di SD Nurusari. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita awali dengan yang pertama, sebelum mewujudkan budaya harus disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Coba Pak Kasri, disiplin positif itu dulu apa? Disiplin positif ya, proses dengan kebiasaan anak didik ya, untuk menerapkan ya, perilaku kita sehari-hari. Contohnya setiap akan masuk kelas bersalaman dengan Bapak Ibu guru, Yaitu dan tanpa pada tempatnya. terima kasih, bagus sekali yang diutarakan Pak Kasri ya. Itu disiplin positif itu yaitu pembiasaan yang baik, pembiasaan yang baik yang kita laksanakan. Ada pembiasaan itu dari internal diri kita sendiri, ada juga dari eksternal, dari orang lain ya. Itu yang internal kita ada diri dari sendiri, kita niat untuk ya, kalau kita sekolah berarti kan itu termasuk pembiasaan kita dari diri sendiri ya, bukan dipaksa oleh orang lain. Itu dari internal kita. Dari eksternal dari teman, biasanya dikandani koncone, oh gini ya Rek. Nah, itu ada dari eksternal. Itu budaya disiplin positif. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal yang sudah tadi, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa paksaan, ancaman, sogokan maupun hukuman. Dalam kelas yang menerapkan disiplin positif, fokus utama dalam membantu siswa memahami konsentrasi dari tindakan mereka dan mengajarkan mereka cara mengatasi konflik dan tantangan dengan cara yang sehat, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Pada akhirnya siswa merasa diterima dan dihargai. Ya, kita sebagai pendidik harus tahu siswa kita itu diterima atau berpusat pada siswa. Kita mengajar ini harus berpusat pada siswa. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang kita gunakan dalam budaya positif mengajarkan nilai kebajikan universal juga memiliki peran yang krusial dalam membentukkan karakter siswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, rasa empati, dan tanggung jawab itu semua sudah tercover dalam kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka. Pada itu di-cover dari profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa, tadi Pak Kasri kebiasaan sholat duha itu juga contoh budaya positif, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Semua sudah tercover pada profil pelajar Pancasila. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman,
ya. Biasanya anak-anak ini kalau berbuat salah kita langsung hukum. Anak-anak, wah, kamu salah ya, kamu bersihkan WC. Nah, itu hukuman, nanti kita jelaskan di akhir. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, biasanya itu dipuji Bapak Ibu guru, oh kamu baik. Nah, itu penghargaan dari orang lain termasuk kita guru. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya? Hukuman adalah tidak terencana saat itu juga, bersifat satu arah tanpa kesepakatan, bisa berupa hukuman fisik maupun psikis atau kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu juga, contohnya kita mengolok anak-anak, itu juga hukuman. Kemudian konsekuensi, suatu rencana yang sudah disepakati, bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Biasanya ini guru yang membuat. Kalau peraturan yang kita buat bukan dari siswa, biasanya itu banyak yang menolak. Kalau kita siswa, kita membuat peraturan sendiri, dan itu nanti akan bisa diingat-ingat anak-anak. Iya, saya tadi membuat konsekuensi seperti ini. Kalau kita yang membuat, anak-anak biasanya ya mokok gitu. Itu konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih baik. Ini restitusi itu, dan bahasanya ini kalem, koyoke ngerayu, itu restitusi ya, itu ya, bukan hukuman. Kemudian hukuman dan konsekuensi restitusi. Ada pertanyaan, mencatat 100 kali dalam buku catatan yang tidak akan terlambat datang sekolah lagi. Mencatat 100 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi itu? Hukuman, karena mencatat 100 kali. Lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat mengikuti upacara bendera, termasuk hukuman. Menghapus coretan yang dibuatnya di atas meja, nah karena yang mencoret itu siswanya, yaitu konsekuensi karena dia melakukan kegiatannya dan ini harus konsekuensinya harus dibersihkan. Ya betul Pak. Murid disuruh push-up sebanyak 100 kali karena tidak mengerjakan PR, itu ya hukuman karena fisik. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru. Berdiri di depan kelas, hukuman, fisik ya. Membersihkan WC karena berkelahi dengan teman, hukuman ya, itu bisa membedakan dari guru. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah ini, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri dalam diri untuk menerapkan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Itu yang keyakinan. Kalau peraturan kelas adalah sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas, dibuat secara sepihak, tadi ya, dibuat secara sepihak oleh guru dan tidak ada kesepakatan kelas. Ya, peraturan kelas kita di sini dituntut untuk bukan membuat peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nanti bisa Bapak Ibu guru mencoba dan bisa menerapkan karena kita ini masih pada akhir semester ya. Nanti kita di awal ajar baru sebelum masuk dan Bapak Ibu guru menjadi wali kelas bisa menerapkan keyakinan kelas dulu. Kita anak-anak kita buat untuk membuat keyakinan setiap anak dan kita nanti kelompokkan dan ditempelkan di mading atau di tembok di kelas. Itu keyakinan dibuat oleh anak-anak sendiri untuk dipatuhi sendiri. Itu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi sudah mempersilakan seluruh siswa mencurahkan ide dan peraturan yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan
Kemudian yang ketiga, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan tinjau kembali kalimat tersebut, kemudian kelompokkan sesuai dengan keyakinan kelas. Ada yang menghargai siswa, ada yang tadi tidak boleh mengolok-olok teman, berarti itu termasuk menghargai. Dikelompokkan gitu sesuai dengan kebijakan nilai kebajikan tadi. Buat poster keyakinan kelas, beri tanda tangan tiap siswa, kemudian tempel pada tembok yang terlihat anak-anak jelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu guru semua ini pasti mempunyai kebutuhan dasar manusia yang berbeda. Bu Surti dan Bu Atika tetap berbeda kebutuhan dasar manusia. Perlu apa? Bu Surti ini perlunya, kebutuhannya apa? Perlu diapakan? Coba beda nanti pakai Sri atau Bu Patari bisa. Kebutuhan dasar perlu apa ya Bu Surti? Perlu dikasih perhatian. Kasih perhatian, ya. Bu gimana Bu? Perlu apa? Kebebasan. Kebebasan, ya beda-beda ya. Kebebasan, perlu perhatian. Kita sebagai Bu Surti, Bu Wiwi sebagai istri, kalau di rumah, kalau perlu perhatian, kemudian suaminya tidak tahu, Bu Surti perlu perhatian, tidak tahu, berarti tidak mengetahui kebutuhan dasar Bu Surti tadi, yaitu diperhatikan, Bu Wiwi diberi kebebasan, nah itu. Lanjut, ya pada teori kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Bertahan hidup itu jelas pasti ya. Kemudian cinta dan kasih sayang serta rasa diterima, jadi yang diperhatikan termasuk kasih sayang. Pengakuan atau kemampuan atau penguasaan, harus menguasai. Bu pasti penguasaan itu biasanya kalau idenya itu harus saya gunakan, itu pasti ada penguasaan. Kemudian kebebasan, tadi kita kebebasan ya, tidak ditekan atau termasuk kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, pasti orang itu butuh kesenangan. Next. Nah, ada studi kasus di kelas 4. Nah, coba Pak Tari dilihat semuanya ya. Di kelas 4 itu ada salah satu siswa namanya Afid. Beberapa anak telah mengeluhkan Afid yang seringkali meminta bekal makan kepada temannya dengan paksa. Dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda apa alasan Afid melakukan semua itu? Nah, Afid biasanya setiap pagi, setiap sekolah itu memaksa anaknya mengambil makanannya, bekal. Nah itu alasannya. Coba Bu, alasan Afid menurut Anda gimana? Afid ini studi kasusnya seperti itu. Pertama, saya cari informasi dahulu kenapa Afid melakukan hal itu. Bisa dari teman yang dekat dengan rumahnya, atau menanyainya langsung kenapa Afid mengambil makanan temannya. Ya, terima kasih Bu Wiwi, bagus sekali, yaitu jawabannya. Di situ di kasus ini banyak alasan ya Bapak Ibu, banyak alasan yang muncul pada kasus ini. Yang pertama ada, betul Bu Wiwi tadi ya, mengambil Afid ke kantor, kemudian cari solusinya. Nah ini alasan satu, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Kebutuhan dasar yang berusaha mereka penuhi adalah bertahan hidup. Bapak Ibu harus tahu, nah, langsung dimarahin, dihukum, nah, harus memberikan, diminta dulu keterangan lebih jelasnya gitu ya. Nah, berarti dia membutuhkan
bertahan hidup, itu kebutuhan dasarnya. Kemudian alasan kedua ada juga timbul atau bisa saja karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya dan temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya. Jadi kebutuhan dasar Hafid akan kasih sayang. Berarti kita menggali Hafid di rumah itu berarti kurang kasih sayang. Baca enggak bahwa bekal aku tak jalur koncoku. Nah itu nanti kan dilaporkan. Berarti butuh kasih sayang Pak Guru. Nah itu ada lagi alasan, banyak alasan. Karena temannya jadi takut dengan dia, menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar mereka penuhi akan kekuasaan. Hafid itu butuh kekuasaan. Wah, yang nuruti, jarum, mengenali. Nah, butuh kekuasaan dia. Itu negatif karena kita harus menggali alasannya. Kita nanti jadikan alasan atau peraturan yang positif pada Hafid. Dan alasan yang terakhir bisa saja karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena selalu sama akhirnya minta temannya. Terus dengan itu Hafid sedang berusaha kebutuhan dasar akan kebebasan. Bosan digemeng ibu lah, ngobrol pancet. Nah dia aku tak bawa jalur temannya di sekolah, itu butuh kebebasan. Setiap kita ganti dulu alasan mengapa dia jangan sampai dihukum. Nah itu. Kemudian, nah sekarang yang keempat yaitu posisi kontrol restitusi. Ini baru ya, kata-kata baru bagi Bapak Ibu guru. Ini saya juga terima dari materi CGPH ya. Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol dulu itu apa? Kita hilangkan restitusinya aja. Posisi kontrol. Bu Suti apa posisi kontrol itu? Boleh bisa menambahkan. Posisi tempat kontrol yang mengendalikan. Ya, mengendalikan suatu permasalahan itu kita ulas ya. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru pada materi yang saya dapat yaitu penghukum yang pertama. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan terakhir manajer. Nah, posisi kontrol guru ini semua Bapak Ibu guru harus juga punya 5 posisi kontrol panjenengan. Jadi seorang guru yang panjenengan setiap hari ini posisi kontrolnya gimana? Bu Suti tidak sama dengan Pak Wanto, kemudian Pak Kasri juga tidak sama Bu Wiwi. Posisi kontrol Bu Suti pada posisi yang mana? Membuat merasa bersalah. Beda dengan Pak Kasri, posisi kontrol panjenengan biasanya terletak di mana Pak? Manajer, baik, betul. Semua bagus ya. Terima kasih yang bisa membantu saya di depan. Posisi kontrol guru, Pak Kasri manajer. Alhamdulillah, dia Pak Kasri juga sebagai guru harus bisa menjadi manajer bagi siswa. Nah, 5 posisi kontrol pada guru. Posisi penghukum, menghardin ya, menunjuk-nunjuk itu berkata pinggang, membentak, hukuman verbal atau fisik. Dampak dari posisi penghukum, murid menjadi pendendam. Biasanya kalau kita hukum, kata membuat masalah menjadi clear, tambah pendendam anaknya nanti ya. Tidak menyukai guru bisa, termasuk atau mata pelajaran yang diambil. Itu penghukum. Kemudian yang posisi pembuat merasa bersalah tadi Bu Suti, suara biasanya cenderung lembut, tenang, namun kata-kata menyalahkan murid. Nah itu merasa anaknya itu bersalah gitu. Itu enggak. Kemudian guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid, ya, pada satu titik, yaitu murid yang kita salahkan. Dampak dari posisi ini yaitu membuat murid merasa bersalah. Oke. Kemudian
Posisi teman. Nah, ini tadi ada 3. Yang nomor 3, suara guru akan ramah, cenderung bersedaya gurau untuk hangatkan suasana. Dampak dari posisi teman, murid akan tergantung kepada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Kayak teman itu, wis Pak Ibu, wis Mas sampai meneh aja dilem maneh. Nah, kayak teman gitu. Itu kurang cocok. Kemudian posisi pemantau. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan saksi. Maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampak dari posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah, posisi manajer, kita sebagai guru kita dituntut untuk yang terakhir yaitu sebagai posisi kontrol, posisi manajer. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif yang berhasil. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara sendiri. Dampak dari posisi manajer, murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Ya, posisi manajer, posisi yang paling baik kita, posisi kita kepada anak-anak. Posisi manajer itu nanti bisa mencari, menggali alasan mereka, memberikan motivasi dan memperbaiki kesalahannya dari dirinya sendiri. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, budaya positif yang terakhir harus melewati yaitu langkah yaitu segitiga restitusi. Ini juga awal bagi Bapak Ibu guru, saya juga tahu dari ikut CGP. Segitiga restitusi, langkah penerapan segitiga ini yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan 3 tadi, menstabilkan identitas yaitu pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Membuat kesalahan adalah suatu yang wajar. Kayaknya kalau ada anak-anak yang salah itu kita stabilkan identitas dulu. Pertanyaannya, manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti punya salah. Nah, coba ceritakan sama Pak Guru apa kesalahan. Nah, itu kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah dan perbaiki. Yang 5, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya pertanyaan yang kita berikan pada anak-anak itu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu melakukannya pasti ada alasan tertentu. Coba ceritakan alasan kamu tadi mencontek. Nah, contohnya mencontek. Nah, ya Pak, karena di rumah tadi, nah, bisa menggali dari anaknya sendiri. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh pertanyaan. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu memperbaginya? Itu tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Biasanya kalau sudah tadi membuat keyakinan kelas, sebagai kelas apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, contohnya kalau kamu menyontek tadi anak-anak, Afif, kamu mencontek, apa yang keyakinan kelas yang kamu buat kemarin dengan Bapak Ibu guru? Keyakinan kelas, oh iya Pak, saya kurang mandiri. Nah, keyakinan kelas ada di mandiri. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu bisa memperbaiki keyakinan kelas kamu? Saya menjadi orang yang mandiri dan bisa belajar lagi. Itu atau video penerapan segitiga restitusi. Ya. Sudah lama nggak kita bisa? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak?
Nah, ini menstabilkan identitas ya. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang Validasi tindakan yang salah ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan terakhir menanyakan keyakinan. Sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu tadi contoh video penerapan segitiga restitusi. Kesimpulan dari kita sebagai guru yang baik harus bisa memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti tadi yang ada 6 tadi. Yaitu dari kami, semoga pemaparan sesi pertama budaya positif bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pengimbasan calon guru penggerak oleh Pak Hamsa SPD dan Bu Widarti sudah selesai. Sangat menginspirasi buat saya khususnya dan Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum acara saya tutup, saya sebagai pembicara mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk doa mohon bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Pak Hamsa sama Bu Widarti dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk lebih mantap dan lebih memantapkan diri kita, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan lantunan doa yang kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syu'urillahi yaumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda ta'inin, hamda yu'afina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la yanbaghi li jalali wa mu'adhim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa takhudhana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tumallikuna bi asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa fil amal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna fi syaqwatil maut wa najina min al-wal akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pengimbasan calon guru penggerak oleh Pak Hamzah SPD dan Bu Widarti sudah selesai. Sangat menginspirasi buat saya khususnya dan Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum acara saya tutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk doa mohon bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Pak Hamzah sama Bu Widarti dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk lebih mantap dan lebih memantapkan diri kita, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan lantunan doa yang kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syu'urillahi yaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda ta'inin, hamda yu'afina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la yanbaghi li jalali wa mu'adhim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa takhudhana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tumallikuna bi asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa fil amal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna fi syaqwatil maut wa najina min al-wal akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Demikian tadi video aksi nyata kami dalam aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kami tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat menginspirasi bagi teman-teman. Akhir kata, terus bergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.